Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Hanya karena kurang uang 700.000, calon istri bentah ibu mertua, pria asal Jawa Tengah, langsung batalkan pernikahan H-1. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai ibuku. Karena tanpanya, aku bahkan tak akan mengenal arti mencintai. Kini Arlina hanya bisa berdiri jauh, menatap rumah yang seharusnya jadi tempat pulangnya, dengan air mata dan penyesalan yang tak pernah selesai. Namaku Supri. Lahir dan besar di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Merbabu, aku terbiasa hidup sederhana. Pagi-pagi sudah bangun untuk membantu ibu menimba air dari sumur, memberi makan kambing, lalu berangkat ke ladang bersama Pak Min, tetangga sekaligus majikanku. Ayah sudah lama tiada, meninggalkan kami sejak aku masih bocah. Hidup memang keras, tapi ibu selalu bilang, rezeki anak soleh itu pasti ada, asal jangan males. Hari-hariku berjalan datar. Tak pernah terbayang bahwa suatu hari ada perempuan cantik dari kota akan mengubah semuanya. Namanya Arlina. Ia datang bersama rombongan mahasiswa dari universitas besar di Jakarta dalam rangka kuliah kerja nyata, KKN, di desaku. Waktu itu, aku sedang memikul rumput dari pinggir sawah ketika truk bak terbuka berhenti di depan balai desa. Beberapa anak muda turun dengan tas besar dan wajah kelelahan, tapi mataku hanya terpaku pada satu sosok. Arlina. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tak dipoles berlebihan, namun tetap memancarkan pesona yang membuatku terdiam. Ia mengenakan kaos putih dan celana jeans, tapi entah kenapa terlihat lebih mewah dari gadis-gadis yang biasa kulihat di pasar. Dari balik wajah ramahnya, aku bisa merasakan bahwa dunia yang ia tinggali sangat jauh dari punyaku. Perkenalan kami terjadi beberapa hari kemudian, saat ia datang ke mushola tempatku menjadi marbot. Arlina ingin mengajar mengaji anak-anak desa. Sebagai salah satu programnya, aku menyambutnya dengan senyum kikuk dan tangan berkeringat. Kak Supri, ya? Sapanya, aku tersentak. Iya mbak, saya Supri. Salam kenal. Saya Arlina, katanya sambil menjabat tanganku. Tangannya halus, kontras dengan kulit tanganku yang kasar bekas cangkul dan sabut kelapa. Sejak hari itu, aku jadi sering melihatnya. Kadang saat ia memberi pelatihan kerajinan ibu-ibu PKK. Kadang saat ia dan teman-temannya mengadakan kegiatan bersih desa. Tapi yang paling sering, kami bertemu di musola kecil itu. Entah bagaimana, aku mulai menyukai obrolan dengannya. Meski kadang aku minder karena ia bisa bicara tentang banyak hal, politik, buku, dunia luar yang hanya ku kenal dari radio, tapi ia selalu sabar mendengarkan ceritaku tentang ladang, kambing, dan hidup di desa. Ia juga tertawa saat aku menceritakan kisah kocak Pak RT yang tersesat di hutan karena ngikutin suara jangkrik. Namun di balik kehangatan itu, aku tahu kami berbeda. Ia pernah bercerita tentang hidupnya di Jakarta. Ayahnya seorang pengusaha sukses, ibunya seorang dosen. Rumah mereka punya kolam renang. Mobil 2. Ia biasa makan di restoran, liburan ke luar negeri. Sementara aku, untuk beli sandal baru saja harus menunggu musim panen. Arlina hidup dalam dunia yang penuh kenyamanan. Sementara aku, dibesarkan dalam dunia di mana kerja keras adalah satu-satunya jalan bertahan. Tapi saat aku mulai merasa mustahil menyukai perempuan seperti dia, Arlina justru semakin sering mendekat. Ia tak hanya tertarik pada kegiatan desa, tapi juga padaku. Entah karena rasa penasaran atau benar-benar tulus, aku tak tahu. Ia suka mengajakku jalan sore mengelilingi sawah, menanyakan pandanganku tentang hidup, bahkan membawakan buku bekas agar aku bisa belajar membaca lebih banyak. Suatu sore, saat kami duduk di gubuk bambu memandang matahari tenggelam, aku bertanya padanya, Mbak, kenapa suka tinggal di desa? Padahal kan hidup di sini serba terbatas. Ia tersenyum. Karena di sini aku merasa hidup.
Di kota, semuanya cepat dan penuh tekanan. Di sini, aku bisa lihat langit, bisa merasakan tanah, bisa ngobrol tanpa harus buka ponsel terus, dan bisa mengenal orang-orang seperti kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar lebih cepat. Tak pernah ada gadis yang berkata seperti itu padaku. Namun tak lama setelah itu, kenyataan mulai menunjukkan taringnya. Beberapa ibu-ibu mulai bergosip. Mereka bilang, aku tak tahu diri, berani dekat-dekat dengan gadis kota. Ada juga yang bilang, Arlina hanya main-main. Ibu tak pernah menyinggung langsung, tapi aku bisa melihat dari tatapannya yang cemas. Mungkin beliau takut aku terlalu berharap. Aku mulai menjaga jarak. Tapi Arlina tetap mencari celah. Hingga akhirnya, pada malam perpisahan KKN, ia datang mencariku di belakang balai desa. Aku pulang besok pagi, katanya lirih. Aku hanya menunduk. Iya, hati-hati ya Mbak. Supri, panggilnya pelan. Kamu nggak akan bilang apa-apa ke aku? Aku menggigit bibir. Dalam hati aku ingin memeluknya, menahannya agar tetap di sini, di sampingku. Tapi siapa aku? Aku cuma orang kampung, Mbak. Kamu pantas dapat yang lebih dari aku. Ia tampak terluka. Aku datang ke sini bukan buat main-main, Supri. Aku tak sanggup menatap matanya. Aku memilih diam. Dan keesokan paginya, truk itu kembali melaju keluar desa, membawa Arlina kembali ke dunianya yang megah. Aku berdiri di tepi jalan, menyaksikan debu mengepul, menyisakan kenangan yang tak sempat aku ungkapkan. Namun yang tidak aku tahu saat itu adalah, Arlina belum selesai denganku. 2 bulan setelah ia kembali ke Jakarta, sebuah surat tiba lewat e-pos. Tulisan tangannya rapi, wangi bunga tercium samar dari kertasnya. Isinya sederhana, tapi membuatku tak bisa berhenti tersenyum sepanjang hari. Supri, aku kangen. Aku akan datang lagi ke desamu. Tunggu aku. Benar saja. Tak lama kemudian, Arlina datang lagi. Kali ini bukan sebagai mahasiswi KKN, melainkan sebagai perempuan yang mengaku telah jatuh cinta pada lelaki desa. Ia tak peduli pandangan orang, cibiran warga, bahkan keberatan ibunya sekalipun. Ia tinggal di rumah kepala desa selama beberapa minggu, dan selama itu kami menghabiskan waktu seperti dulu, berbincang, tertawa, berbagi cita-cita. Hubungan kami berkembang perlahan, walau tetap penuh rintangan. Aku tak bisa memberinya makan malam romantis, atau menjemputnya dengan motor bagus. Tapi ia bilang, aku cuma butuh kamu jujur dan tulus. Itu saja cukup. Setahun kemudian, aku memberanikan diri melamarnya. Aku tidak punya cincin mahal, hanya sebuah cincin perak yang kubeli dari pasar kota terdekat. Tapi sebelum itu, aku menyampaikan niatku pada ibu terlebih dahulu. Beliau menatapku lama, lalu mengangguk sambil mengelus punggung tanganku. Kalau kamu yakin, Le, ibu akan bantu sekuat tenaga. Dan itulah awal perjuangan kami. Ibu mulai menabung lebih banyak dari hasil menjual singkong dan ketela. Aku sendiri bekerja lebih keras, menyabit rumput lebih pagi, membantu panen tetangga, bahkan menerima pekerjaan serabutan dari rumah ke rumah. Kami juga meminjam sedikit dari koperasi desa, semua demi satu tujuan, mewujudkan pernikahan yang pantas untuk Arlina. Tapi disinilah dunia kami mulai bertabrakan. Ketika aku dan ibu membayangkan pesta sederhana di balai desa, dengan tenda biru, hidangan nasi ayam kampung, dan hiburan organ, tunggal. Arlina dan ibunya membicarakan hal-hal yang tak pernah kami pikirkan. Undangan cetak eksklusif, catering dari kota, dekorasi bunga segar, bahkan pre-wedding di resort daerah Magelang. Pernikahan ini hanya sekali seumur hidup, kata ibunya suatu hari saat rapat keluarga. Kami tidak bisa membiarkan anak saya menikah tanpa standar yang layak. Aku hanya bisa tersenyum kaku, meski hatiku dicekam panik. Angka-angka yang disebut mereka terasa seperti mimpi buruk bagiku. 50 juta untuk gedung, 20 juta untuk baju pengantin, uang sebanyak itu, bahkan aku belum pernah melihatnya sekaligus seumur hidup. Namun aku terlalu cinta untuk mundur. Aku mulai meminjam lebih banyak.
Sebagian dari koperasi, sebagian dari Pak Lurah, bahkan sempat terpikir untuk menggadaikan ladang kecil peninggalan almarhum Bapak. Ibu sempat protes, tapi aku bilang, "Sekali ini saja, Bu, saya ingin membahagiakan Arlina." Hari-hariku berubah jadi rangkaian kelelahan. Di siang hari aku bekerja di ladang, malamnya bantu tukang bangunan merampungkan dapur orang. Kadang aku lupa makan, kadang tubuhku menggigil, tapi tetap kupaksakan demi mengejar kekurangan biaya. Dan setiap kali bertemu Arlina, aku sembunyikan semua lelah itu di balik senyum. Tapi lambat laun, perbedaan kami makin terasa nyata. Arlina sering mengeluhkan cuaca desa yang panas, sinyal ponsel yang buruk, atau air sumur yang terasa berbeda dari galon. Ia juga mulai cerewet tentang makanan. "Kita harus pesan catering dari luar ya, Pri. Jangan dari sini. Aku nggak mau malu di depan teman-temanku." Ia tak pernah berniat jahat, aku tahu itu. Tapi ucapannya kadang menusuk lebih dalam dari yang kusadari. Suatu sore, kami duduk di beranda rumah kepala desa. Aku memberanikan diri berkata, "Mbak, kalau pesta terlalu besar, apa enggak kita sederhanakan saja? Yang penting sah, kan?" Arlina terdiam beberapa saat. "Supri, ini bukan soal sah atau enggak. Aku cuma ingin sekali saja merasa seperti ratu." "Kamu enggak ngerti ya?" Aku mengangguk pelan. Mungkin aku memang tidak akan pernah benar-benar mengerti dunianya. Malam itu aku menangis diam-diam di pojok kamar. Menangis bukan karena menyesal mencintainya, tapi karena aku mulai merasa kecil, sangat kecil. Ibu datang menghampiri, duduk di sampingku. Beliau mengelus bahuku dengan tenang. "Kalau kamu mau mundur, ibu nggak akan marah, Leh. Hidup itu bukan soal memaksakan." Aku menggeleng. "Aku cuma capek, Bu. Tapi aku nggak mau kehilangan dia." Maka, perjuangan berlanjut. Arlina dan ibunya sibuk mempersiapkan gaun, fotografer, dan rundown acara. Aku dan ibu sibuk mencari cara menutup biaya yang membengkak. Bahkan Pak Min menyumbangkan 1 kambing miliknya demi membantu. Warga desa pun patungan, meski tak banyak, tapi cukup membuat hati kami hangat. Dan saat hari itu makin dekat, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Arlina berubah. Ia tak lagi sesering dulu mengirim pesan menanyakan kabarku. Saat bertemu pun, ia lebih banyak membahas soal dekorasi dan gaun daripada duduk bersamaku di bawah pohon mangga seperti dulu. Senyumnya masih ada, tapi tatapannya mulai terasa jauh. Sementara, aku semakin hari semakin merasa seperti tamu di pernikahanku sendiri. Dan perasaan itu semakin menjadi ketika Arlina kembali mengajukan permintaan baru. "Aku udah hubungi vendor dekorasi yang bisa bikin pelaminan outdoor kayak di Pinterest itu, sayang," katanya sambil menyodorkan ponselnya padaku. "Ada lampu-lampu gantung, karpet putih, dan bunga asli semua. Bagus banget kan?" Aku menatap layar itu sambil berusaha tersenyum. Di dalam pikiranku, aku langsung menghitung. Sewa tenda dan kursi saja belum lunas. Apalagi tambah dekorasi semewah itu? Harganya berapa, kekasih?" Tanyaku hati-hati. "Nggak mahal-mahal amat kok, cuma 15 juta. Tapi itu udah sama lighting dan penataan taman," jawabnya ringan. Seolah 15 juta cuma angka kecil seperti 15.000. Aku menelan ludah. "Kamu yakin, sayang? Kita masih cukup anggaran buat itu semua?" Arlina mengerutkan kening. "Supri, ini hari bahagia kita. Kamu mau kan semuanya indah? Kita ini pasangan yang beda latar belakang. Justru harus bisa nunjukin kalau kita bisa bikin pernikahan yang berkelas. Aku nggak mau tamu-tamuku pulang dengan bilang acaranya biasa aja." Aku diam. Dalam hati aku mulai merasa terjepit. Antara ingin membuatnya bahagia dan sadar bahwa aku tak bisa terus-menerus memaksa keluargaku menanggung semuanya. Beberapa hari kemudian, Arlina kembali mengajukan satu permintaan baru. Kali ini, ia ingin mendatangkan makeup artist dari kota. Aku udah lihat Instagramnya, dia langganan artis, Pri. Hasilnya glowing banget. "Mukaku nanti pasti kayak bidadari. Kamu suka kan?" "Berapa, sayang?" 4 juta untuk 2 kali touch up." "Murah kok, biasanya bisa 6 juta, jawabnya dengan senyum penuh harap. Aku tak sanggup menjawab. Aku tahu setiap permintaannya bukan niat buruk,
Tapi satu demi satu mulai menumpuk menjadi beban yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Dan puncaknya terjadi ketika Arlina dan ibunya memutuskan membeli cincin pernikahan emas putih seharga 7 juta. Cincin itu simbol cinta kita, sayang. Masa kamu kasih aku cincin yang murah? Aku pulang ke rumah dengan kepala nyaris pecah. Di ruang dapur, ibu sedang menyalakan tungku, memasak ubi untuk makan malam. Wajahnya semakin kurus, mata cekung. Dan tangannya mulai bergetar tiap kali menggenggam sendok. Aku duduk pelan di sebelahnya. Apa? Arlina minta cincin yang lebih mahal. Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap bara api di tungku. Kamu mau dia bahagia, kan? Tanya ibu pelan. Aku mengangguk. Besok ibu akan ke rumah Pak Lurah. Sapi kita mau ibu jual. Aku terkejut, sontak menoleh. Jangan, Bu. Sapi itu satu-satunya milik kita yang paling berharga. Ibu tersenyum lemah. Lebih berharga mana? Sapi itu atau kebahagiaan anakku? Hatiku remuk. Sapi itu peninggalan bapak. Dibeli dengan hasil keringat bertahun-tahun. Kini harus dilepas demi menutup kekurangan pesta yang terus melebar. Aku mencoba bicara pada Arlina malam itu. Kami duduk di bawah langit seperti dulu. Tapi suasananya berbeda. Sayang, ucapku pelan. Kamu bahagia kan sama aku? Iya, menatapku, agak bingung. Tentu, kenapa tanya begitu? Aku cuma takut, kamu jadi kecewa kalau semua nggak sesuai harapanmu. Aku takut kamu bakal menyesal menikah sama orang desa kaya aku. Arlina tersenyum lalu menggenggam tanganku. Supri, kekasihku, aku sayang kamu. Bukan karena kamu siapa, tapi aku juga ingin pernikahan kita jadi kenangan yang enggak memalukan. Aku menarik napas panjang. Tapi semua ini, sayang, makin berat buat keluargaku. Ibu jual sapi, pinjam sana-sini. Aku nggak mau nanti setelah kita menikah, malah dimulai dengan utang dan beban. Supri, dengar ya. Arlina memotong dengan nada tinggi. Aku juga berkorban. Aku ribet bolak-balik. Jakarta Desa, aku ribut sama mama yang belum sepenuhnya setuju. Masa kamu nggak bisa berjuang lebih keras sedikit? Aku tercekat. Kamu bilang aku belum berjuang cukup. Ia tampak menyesal, tapi gengsi menahan lidah. Bukan begitu. Maksudku, kalau kamu cinta aku, kamu akan berusaha membuat semua ini berjalan sempurna. Sempurna menurut siapa, sayang? Tanyaku pelan. Kalau aku kehilangan ibuku karena terlalu memaksakan semua ini, apakah itu yang kamu sebut sempurna? Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena iba. Lebih karena marah karena aku menentang. Aku mau pernikahan kita berkelas, Pri. Itu aja. Kalau kamu nggak bisa, bilang aja. Aku mengangguk perlahan. Tak ada lagi yang bisa kujelaskan. Arlina mencintai aku percaya itu. Tapi ia juga mencintai citra dan gengsi yang dibawanya sejak kecil. Dan aku hanya lelaki desa yang mulai kehilangan arah di antara dua dunia. Perempuan yang kucinta dan ibu yang mengorbankan segalanya. Malam itu, aku pulang dengan dada sesak. Ibu menungguku di dapur, masih dengan wajah sabar dan lembutnya. Aku duduk. Di pangkuannya seperti anak kecil. Dan tanpa suara, air mataku mengalir. Ibu, Supri capek. Ibu mengelus rambutku. Nek wes capek, istirahat leh. Cinta yang baik nggak bikin kamu hancur. Tapi bagaimana kalau cinta itu sudah terlalu... Dalam bekurator hari-hari menjelang pernikahan kami semakin menegangkan. Setiap detik terasa seperti ujian berat yang aku jalani tanpa henti. Aku sudah hampir kehilangan harapan. Suatu sore, Arlina mengirim pesan lewat grup keluarga kami yang kecil. Pesan itu membuat darahku mendidih. Kekasih, kita perlu tambahan. Uang lagi untuk baju keluarga besar. 700.000 aja. Itu harga yang pas supaya semuanya seragam dan terlihat rapi. Tulisnya sambil menyisipkan beberapa foto contoh baju yang katanya cantik dan elegan. Aku membalas dengan hati-hati. Sayang, Bu Karsiem bilang kami sudah nggak ada dana lagi. Semua uang buat persiapan sudah habis. Maaf ya. Tak lama setelah itu, ibu mengeluh padaku. Leh, aku udah nggak sanggup.
Kita harus bisa jelaskan ke Arlina dan ibunya supaya mengerti. Aku mengangguk, walau dalam hati aku tahu, itu bukan hal mudah. Malam harinya, Arlina tiba-tiba meledak emosi di grup keluarga kami. Dengan kata-kata yang tajam dan dingin, ia membentak Bu Karsiem. Bu Karsiem, ibu harus bisa lebih pengertian. Ini hari bahagia anak ibu. Kok ibu seenaknya bilang nggak ada uang? Apa ibu nggak mau anak ibu tampil cantik dan berkelas? Jangan sampai malu di depan tamu. Pesan itu membuat seluruh suasana hening. Aku tahu kalimat itu sangat menyakitkan untuk ibu. Aku mencoba menghubungi Arlina lewat telepon. Suara kami berdua bergema penuh emosi. Sayang, tolong sabar, kataku, pelan tapi tegas. Ibu sudah berkorban banyak. Kita harus hargai. Tapi Supri, aku capek terus-terusan bilang ke ibu dan ibumu. Kenapa nggak bisa dimengerti? Aku cuma ingin semuanya sempurna. Suara Arlina mulai meninggi. Kekasih, kamu juga harus mengerti keadaan kami. Jangan sampai kamu menyakiti ibu. Dia ibuku. Supri, kalau ibu kamu nggak bisa mendukung aku, mungkin aku salah pilih, bentak Arlina. Aku nggak mau jadi bahan tertawaan di kampung ini. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hati. Rasanya seperti dilempar batu saat aku sedang rapuh. Aku mencoba menenangkan. Sayang, aku minta maaf kalau ada yang nggak berkenan. Tapi tolong, jangan sakiti ibu dengan kata-kata seperti itu. Arlina mendesah panjang. Aku cuma ingin kebahagiaan. Kita lengkap, Supri. Aku nggak minta yang lain-lain, cuma pesta yang layak dan keluarga yang mendukung. Aku menutup telepon dengan dada sesak. Aku tahu perjuangan kami belum selesai. Aku juga tahu, perlahan-lahan Arlina mulai berubah. Cinta, kami diuji oleh kesenjangan dan tekanan yang tak terduga. Malam itu, suasana di rumah kami sudah terasa berbeda sejak pagi. Vendor pernikahan sudah datang untuk mengurus persiapan pesta esok hari, sementara keluarga besar mulai berdatangan, membawa semangat dan harapan. Namun, di balik semuanya, aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Aku berdiri di sudut ruang tamu, melihat ibu yang sibuk mengatur makanan dan menyambut tamu. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya tetap bersinar dengan harapan. Aku ingin sekali melindungi dia dari segala beban yang menimpanya. Tiba-tiba, suara Arlina memecah keheningan. Ia berdiri dengan sikap tegas, matanya menyala-nyala. Dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar, ia mulai membentak. Bu Karsiem, saya sudah bilang berkali-kali, kenapa ibu tidak profesional sebagai pihak keluarga pria? Ini acara besar, bukan main-main. Kalau ibu tidak bisa kerjasama, lebih baik ibu mundur saja. Semua yang hadir terdiam, terkejut oleh kata-kata itu. Aku menatap Arlina dengan mata membelalak, tidak percaya pada apa yang baru saja ku dengar. Ibu terpaku, bibirnya bergetar, dan aku melihat air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ara tidak mampu membalas, hanya mampu menunduk dan mengusap air mata dengan lengan bajunya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekat, tapi kata-kata Arlina sudah menusuk jauh ke dalam dada. Aku ingin membela ibu, tapi suaraku seakan tercekat. Aku hanya bisa terdiam, seperti kehilangan daya. Arlina, tolong. Aku mencoba berbicara. Suaraku pelan dan gemetar. Tolong apa, Supri? Jangan sok baik di depan semua orang. Balasnya tajam, matanya penuh kebencian. Kalau aku jadi kamu, aku akan malu punya ibu seperti itu. Keluarga besar mulai saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar dari satu sisi ke sisi lain ruangan. Aku bisa merasakan tatapan penuh penilaian dan rasa iba dari mereka. Warga desa yang ikut hadir pun mulai bersuara. Beberapa tetangga yang kukenal dengan ramah sehari-hari kini menatapku dengan sebelah mata. Mereka bergosip dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Kasihan Supri, ibunya sampai dipermalukan seperti itu. Kalau begini terus, jangan harap pernikahan mereka berjalan lancar. Aku menunduk, memegang kepala dengan tangan, menahan sakit yang sulit diungkapkan. Harga diriku sebagai anak dan pria muda dari desa ini runtuh dalam sekejap.
Ibu, yang selama ini selalu menjadi tulang punggung keluargaku, kini berdiri dengan wajah lemah, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aku merasa gagal. Gagal menjaga keluarga, gagal melindungi orang yang aku cintai. Supri, suara lembut ibu memanggilku, tapi aku sudah terlalu hancur untuk menjawab. Malam itu, aku pulang dengan hati remuk, tertunduk di jalan setapak yang berdebu, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan segalanya seperti dulu. Namun, aku tahu pernikahan ini bukan lagi tentang cinta semata. Ini tentang bertahan di tengah badai, tentang mempertahankan harga diri dan keluarga yang mulai rapuh. Malam itu, setelah acara yang penuh luka dan tatapan penuh penghakiman, aku duduk termenung di beranda rumah. Angin malam yang dingin seperti ingin menembus hingga ke tulang. Hati yang remuk membuat aku sulit bernapas lega. Pikiranku kacau, tapi satu hal yang jelas, aku harus pergi. Pergi dari semua ini, dari kerumitan yang tak kunjung usai. Tanpa berkata sepatah kata pun pada ibu atau, "Arlina," aku meraih jaket lusuh pemberian sahabatku waktu SMA, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah gontai. Aku tahu, pergi tanpa kabar bukan cara yang benar, tapi aku tak sanggup lagi bertahan di bawah tekanan yang berat ini. Malam semakin larut, dan aku terus berjalan tanpa tujuan pasti, hanya menghindar dari kenyataan yang makin menyesakan. Di rumah, Arlina baru menyadari aku tidak ada saat dia hendak menanyakan sesuatu. Awalnya dia panik, tapi dalam kepanikannya, amarah yang sudah lama terpendam segera muncul. Kenapa Supri tega pergi begitu saja? Apa dia tidak peduli dengan persiapan pernikahan kita? Apa dia tidak punya tanggung jawab? Gerutunya dengan suara keras, yang bisa didengar oleh ibu yang sedang duduk di ruang tamu. Arlina membuka ponselnya, kemudian menulis pesan singkat yang penuh tuduhan dan kemarahan di grup keluarga. "Ibu Karsiem, Supri kabur karena ibu nggak profesional. Semua karena ibu yang bikin situasi jadi kacau. Ibu hanya duduk diam, air matanya mengalir pelan tanpa suara. Tangisan yang tak mampu terungkapkan, tapi sangat menusuk hati. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalan desa yang sunyi. Hati ini terasa berat, penuh beban dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi esok. Kenapa semuanya harus begini? Batinku. Aku merasa seperti orang yang terasing di tanah sendiri. Cinta yang dulu begitu tulus kini berubah menjadi sumber luka, dan aku belum tahu bagaimana cara memperbaikinya. Namun, meski rasa putus asa menguasai, aku berusaha mengumpulkan sisa kekuatan untuk menghadapi hari esok yang tak pasti. Sementara itu, di rumah, suasana penuh ketegangan. Wajah Arlina yang biasanya cerah kini berubah menjadi keras dan penuh kecurigaan. Dia tak berhenti menyalahkan ibu, sementara ibu hanya mampu menangis dalam diam, merasakan sakit yang tak terkatakan. Keluarga dan tetangga mulai bertanya-tanya tentang kabar Supri. Gosip-gosip menyebar dengan cepat, membuat beban semakin berat. Aku sadar, malam ini bukan sekadar malam yang sunyi. Ini malam yang menentukan, malam di mana aku harus memilih antara menyerah atau bertahan. Langkah kakiku membawaku ke tempat yang sejak kecil selalu jadi pelarian saat hatiku gelisah. Pinggir sungai kecil di ujung desa. Tempat itu sunyi, hanya terdengar gemericik air dan suara jangkrik yang bersahutan. Batu besar di sisi sungai masih ada seperti dulu, tempat aku biasa duduk bersama almarhum Bapak saat sore menjelang maghrib. Dulu kami sering duduk di sini. Bapak sambil merokok kretek murah, aku melempar batu kecil ke air sekadar mengisi waktu. Malam ini aku kembali duduk di atas batu yang sama, tapi tanpa kehadiran Bapak. Hanya angin malam dan kenangan yang menemani. Aku menggenggam kedua tangan, menatap ke permukaan air yang memantulkan cahaya bulan. Dada ini sesak, pikiranku dipenuhi suara-suara bertabrakan. Wajah ibu yang menangis tanpa suara, wajah Arlina yang marah, dan wajah para tetangga yang diam-diam, menilai keluargaku semuanya menghantui. "Bapak," bisikku pelan, nyaris tak terdengar. "Kalau Bapak masih ada, apa yang harus Supri lakukan?" Aku memejamkan mata, dan seakan suara Bapak terngiang di kepalaku. Nasihat yang dulu sering dia ucapkan ketika aku remaja dan mulai mengenal cinta.
Pri, kelak kalau kamu sudah dewasa dan berniat menikah, ingat satu hal. Jangan pernah pilih perempuan yang tak bisa menghormati ibumu. Perempuan cantik bisa ditemukan di banyak tempat, tapi perempuan yang bisa hormat dan merangkul keluargamu itu langka. Saat itu, aku hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami artinya. Tapi kini, nasihat itu seperti petir menyambar di kepala. Arlina memang cantik, pintar, berpendidikan, dan percaya diri. Tapi sejak awal, ia selalu menunjukkan sikap kaku terhadap ibu, mengkritik, mengatur. Bahkan baru kemarin ia mempermalukan ibu di depan vendor dan sanak saudara. Aku mencintai Arlina, itu tak bisa kuhindari. Tapi aku juga mencintai ibu, satu-satunya orang tua yang kupunya sejak bapak pergi 5 tahun lalu. Perempuan yang rela menjual satu-satunya sapi kesayangannya, hanya demi memenuhi permintaan calon menantunya. Perempuan yang digosipkan, dibentak, dan tetap bertahan dengan kepala tertunduk. Apa aku tega mengabaikan semua itu? Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena lemah, tapi karena bingung. Dilema ini mencabik hatiku. Apakah aku harus tetap menikah demi cinta? Atau harus mundur demi harga diri keluarga? Pikiranku bercabang. Di satu sisi aku membayangkan masa depan dengan Arlina, anak-anak, rumah, kehidupan yang katanya modern dan lebih baik. Tapi di sisi lain, aku membayangkan hidup tanpa restu ibu. Hidup yang didasari luka lama dan kekecewaan terhadap anak satu-satunya. Pri, kamu ini laki-laki. Harus tegas. Harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mundur, begitu pesan bapak yang lain yang kembali terngiang. Angin malam semakin kencang, membelai wajahku yang basah. Langit mulai mendung, tanda hujan akan turun. Tapi aku masih duduk di sana, mencoba memilah antara cinta dan kehormatan. Dua hal yang sama-sama penting, tapi saling bertolak belakang. Apa aku bisa membangun rumah tangga bahagia dengan seseorang yang bahkan tak menghargai ibuku? Apa aku sanggup melihat ibu terus-menerus terluka karena sikap kasar Arlina? Tiba-tiba, aku merasa rindu sekali dengan masa kecilku. Saat semuanya masih sederhana. Saat satu-satunya masalah hanya apakah aku bisa ikut panen atau main layangan sore hari. Kini, saat dewasa, hidup penuh persimpangan. Aku mengambil batu kecil dan melemparkannya ke sungai. Plung. Air memercik pelan, lalu kembali tenang. Sama seperti hatiku, yang sedang mencari ketenangan dari badai yang entah kapan akan reda. Di kejauhan, samar-samar ku dengar suara azan subuh mulai berkumandang dari surau desa. Waktu berlalu tanpa aku sadari. Fajar mulai menyingsing, dan langit mulai menunjukkan semburat jingga. Tapi aku belum menemukan jawabanku. Aku hanya tahu satu hal. Aku tak bisa kembali ke rumah dengan hati yang masih gamang. Namun ketika cahaya pagi mulai menembus langit desa, suara azan subuh terus bergema, dan udara terasa lebih jernih, entah dari mana keberanian itu datang. Aku berdiri perlahan, menghapus sisa air mata, lalu melangkah pulang, dengan langkah pasti yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tahu apa yang harus kulakukan. Saat tiba di halaman rumah, suasana masih sunyi. Rumah mungil kami tampak seperti biasanya, tetapi aku tahu badai telah menerpa dinding-dinding batinnya sejak semalam. Kusandarkan sejenak punggung di tiang kayu depan rumah, menarik napas panjang, lalu membuka pintu pelan-pelan. Di dalam, kulihat ibu duduk bersandar di kursi rotan tua, matanya bengkak dan masih sembab. Tangannya menggenggam mukena yang belum sempat dibereskan, mungkin tertidur dalam doa dan tangis yang tak sempat terucap. Perih sekali rasanya melihat perempuan itu begitu remuk karena ulah orang yang kucintai. Aku mendekat pelan, lalu bersimpuh di depannya. "Bu!" Ibu membuka mata, sedikit terkejut melihatku, lalu buru-buru menegakkan tubuh. "Pri! Astagfirullah, kamu kemana semalam?" Ibu panik, ibu takut terjadi apa-apa. Ia langsung memelukku erat, tubuhnya gemetar.
Ada rasa lega sekaligus cemas di pelukannya. Aku balas memeluknya, lebih erat. Maaf, Bu. Maaf sudah bikin Ibu khawatir. Maaf karena selama ini Pri lebih banyak diam, lebih banyak ngalah. Tapi kali ini, Pri nggak mau diam lagi. Ibu melepaskan pelukannya perlahan, menatap wajahku lekat-lekat. Kamu kenapa, Nak? Aku menghela napas, menahan getar di dada. Bu, aku mau ngomong sesuatu yang penting. Suaraku lirih tapi mantap. Aku batalkan pernikahan ini, Bu. Seketika, suasana hening. Ibu mematung, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar dari bibirku sendiri. Apa Pri? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku batalkan. Aku nggak bisa jadi suami dari perempuan yang nyakitin hati Ibu. Aku nggak mau mulai rumah tangga dengan rasa bersalah, Bu. Aku tahu, mungkin orang-orang bakal mencibir, bahkan mencaci. Tapi aku lebih takut kalau hidupku kelak dipenuhi penyesalan karena mengorbankan Ibu. Ibu masih menatapku lama. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku bisa melihat itu. Ada haru, ada kelegaan di balik air matanya. Pri, Nak, gumam Ibu pelan, suaranya bergetar. Kamu yakin? Ini keputusan besar. Aku mengangguk. Mantap. Aku sudah pikirkan semalaman, Bu. Aku cinta Arlina, tapi kalau cinta itu harus mengorbankan Ibu, berarti itu bukan cinta yang benar. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk dari luar. Ternyata Pak De Sumiran dan Bulik Sarti datang. Pagi-pagi. Mungkin sudah dengar kabar Supri kabur semalam dan ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, 2 sepupuku ikut datang, lalu tetangga depan rumah. Berita rupanya menyebar cepat, aku berdiri dan menatap mereka semua. Saya mau umumkan sesuatu, kataku lantang. Pernikahan saya dengan Arlina saya batalkan. Semua sontak terkejut. Apa? Kenapa, Pri? Tanya Bulik Sarti. Setengah berteriak. Masalah bisa dibicarakan, Nak, kata Pak De Sumiran, mencoba menenangkan. Tapi aku sudah mantap. Saya minta maaf. Ini bukan keputusan yang diambil karena emosi. Saya tahu akibatnya, tapi saya nggak bisa melanjutkan pernikahan ini dengan perempuan yang mempermalukan ibu saya. Cinta sebesar apapun, tidak ada artinya kalau keluarga sendiri disakiti. Beberapa orang hanya saling pandang, yang lain menunduk. Bahkan ada yang mulai mengangguk-angguk, seolah perlahan mulai paham. Aku segera masuk ke kamar, mengambil ponsel, dan membuka grup keluarga. Dengan jari yang mantap, kutulis, Assalamualaikum. Dengan segala hormat, saya, Supri, menyatakan pernikahan antara saya dan Arlina dibatalkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang sudah diberikan selama ini. Butuh waktu 5 menit sebelum notifikasi balasan mulai berdatangan. Beberapa dari keluarga besar Arlina marah, menyindir. Tapi aku tak peduli. Aku sudah memilih. Ibu hanya duduk di kursinya, terus menatapku sambil mengusap dada. Nak, kamu yakin bisa jalani semua ini sendirian? Tanyanya pelan. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Aku nggak sendirian, Bu. Aku punya ibu. Tangannya yang mulai keriput itu menggenggam balik tanganku kuat-kuat, lalu ia memelukku. Di pelukannya, untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa benar-benar menjadi seorang laki-laki yang berdiri untuk kebenaran, meski harus kehilangan sesuatu yang dulu begitu kucintai. Pelukan ibu masih terasa hangat di dadaku saat suara gaduh dari luar rumah mengejutkan kami berdua. Tok! 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 Pintu diketuk dengan kasar, bahkan terdengar seperti didobrak. Aku dan ibu saling pandang. Tak butuh waktu lama untuk menebak siapa yang datang. Dengan hati-hati aku berdiri dan membuka pintu. Benar saja, di depan rumah berdiri ayah dan ibu Arlina. Wajah mereka merah padam, matanya menyalakan amarah yang bahkan lebih panas dari matahari. Pagi yang belum sepenuhnya muncul. Di belakang mereka, beberapa warga ikut berdiri menyaksikan. Sebagian diam-diam, sebagian lagi pura-pura sibuk dengan sapu atau ember. Tapi jelas terlihat bahwa mereka menunggu apa yang akan terjadi. Kamu ini manusia macam apa, Supri?
bentak Pak Yudo, ayah Arlina, tanpa basa-basi. Suaranya menggema hingga terdengar sampai ke ujung jalan. Berani-beraninya kamu batalkan? Yo, pernikahan 1 minggu sebelum hari H? Kamu tahu berapa banyak malu yang harus keluarga saya tanggung sekarang? Ibu Arlina ikut menimpali, tak kalah nyaring. Kamu pikir keluarga kami ini bisa dicoreng mukanya begitu saja? Undangan sudah disebar, pesanan sudah dibayar, keluarga besar kami sudah beli tiket dari luar kota. Aku menundukkan kepala sebentar, menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan tenang. Saya minta maaf, Pak Bu, kataku pelan tapi tegas. Saya tahu ini keputusan yang berat dan tidak nyaman, tapi saya juga punya alasan yang jelas. Alasan. Apa? Seru Bu Rani sambil melipat tangan di dada. Karena selembar kain keluarga kamu nggak sesuai standar? Atau karena kami minta dekorasi lebih bagus? Jangan mengada-ada. Aku tetap tenang. Bukan itu. Saya putuskan membatalkan pernikahan ini karena Arlina sudah keterlaluan. Dia membentak ibu saya, memalukan beliau di depan vendor dan keluarga, memperlakukannya seperti bawahan. Saya diam selama ini, tapi semalam saya sadar, saya nggak bisa menikahi perempuan yang tidak tahu caranya menghargai orang tua saya. Pak Yudo maju 1 langkah, telunjuknya nyaris menyentuh dadaku. Jadi kamu memilih perempuan kampung ini daripada anak saya? Kamu pikir siapa kamu, hah? Cuman petani dari desa? Aku mengangkat daguku sedikit. Nada suaraku tetap tenang, meski dalam dadaku mulai terasa nyeri. Saya memang cuman anak petani. Tapi justru karena itu saya tahu artinya menghormati orang tua. Saya tidak mau membangun rumah tangga di atas luka hati ibu saya. Ibu di sampingku mulai menggenggam ujung lengan bajuku erat. Tangannya dingin. Tapi kali ini, dia tidak mencoba menahanku. Anakmu itu egois, Pak, lanjutku. Dia tidak hanya meminta terlalu banyak, tapi juga merendahkan kami. Saya diam, saya sabar. Tapi ketika dia berani memarahi ibu saya tahu ini sudah melewati batas. Beberapa tetangga mulai berkumpul lebih dekat. Beberapa berbisik yang lain terlihat terkejut mendengar alasanku. Aku tahu mereka menyaksikan pertarungan batin ini bukan sekadar konflik 2 keluarga. Kamu akan menyesal. Seru Bu Rani, matanya melotot. Anak saya bisa dapat laki-laki jauh lebih kaya dari kamu. Kamu bukan apa-apa dibandingkan Arlina. Aku hanya menunduk sebentar. Mungkin benar, Bu. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya masih punya hati nurani. Saya tidak membiarkan cinta membutakan saya hingga menyakiti orang yang sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan keringat dan air mata. Pak Yudo menatapku lama, kemudian meludah ke tanah. Orang seperti kamu pantas hidup di sawah, bukan berdampingan dengan keluarga terhormat seperti kami. Aku hanya menatap beliau dalam diam. Kalau memang itu pandangan Bapak, kataku akhirnya, maka keputusan saya memang sudah sangat tepat. Pak Yudo menggeram dan menarik tangan istrinya. Ayo, kita pulang. Biarkan anak kampung ini hidup dengan kesombongannya sendiri. Mereka pergi begitu saja, diiringi tatapan warga yang kini mulai bergumam. Beberapa orang menepuk pundakku pelan. Salah satu tetangga, Pak Marto, bahkan berkata lirih, kamu sudah ambil keputusan yang benar, Pri. Orang tua tetap nomor 1. Setelah kerumunan bubar, aku kembali masuk ke rumah bersama ibu. Dia duduk perlahan, air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Kamu, anak ibu yang paling berani, ucapnya lirih. Aku tersenyum kecil dan duduk di sampingnya. Pri, cuma ingin ibu bahagia. Walau jalannya harus sendirian. Dalam hati, aku tahu semuanya tidak akan mudah. Tapi aku lebih takut menjadi pria yang gagal menjaga martabat ibunya daripada menjadi pria yang ditinggalkan cinta. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Pagi-pagi aku masih duduk di teras rumah bersama ibu, menghangatkan diri di bawah sinar matahari yang malu-malu menembus sela-sela daun jati. Secangkir teh buatan ibu mengepul di atas meja kecil dari bambu. Kami belum banyak bicara, tapi aku tahu, luka di hati kami mulai mengering perlahan. Suasana pagi desa tiba-tiba berubah ketika satu persatu warga mulai datang ke rumah. Pak Marto datang duluan sambil membawa ketelar rebus dalam keranjang. Kamu, itu, Pri, benar-benar laki-laki sejati.
Aku bangga padamu, katanya sambil menepuk pundakku. Tak lama kemudian, Bu Lurah datang bersama beberapa ibu PKK. Mereka membawa sekeranjang pisang, singkong, dan sebungkus beras. Buat Bu Karsiem, anggap saja ini tanda sayang dari kami, katanya sambil tersenyum tulus. Bu Karsiem tak kuasa menahan tangis. Nggak usah repot-repot, Bu. Saya ini cuman orang tua yang pengen anaknya bahagia. Tapi Bu, justru karena ibu seperti itulah kami semua jadi terharu. Anak laki-laki yang membela ibunya di zaman sekarang sudah langka. Pri itu teladan untuk anak-anak muda di kampung ini, timpal Bu Lurah. Aku hanya bisa tertunduk. Aku tidak pernah berniat jadi teladan siapapun. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Tak lama Pak RW ikut datang. Saya tahu betul perjuangan kamu, Pri. Dulu kamu kerja di ladang sambil sekolah, bantu ibumu jualan sayur di pasar. Dan sekarang kamu tetap nggak berubah. Kamu hormat pada ibumu, dan itu nggak ternilai. Kabar pembatalan pernikahan dengan Arlina memang cepat menyebar. Tapi yang tak kusangka, ternyata sebagian besar warga desa justru memihak keluargaku. Beberapa remaja bahkan berbisik, kalau jadi suami nanti, pengen kayak Mas Supri, tegas tapi penyayang. Ada juga anak-anak kecil yang main ke halaman rumah dan bertanya polos, Mas Pri, jadi nggak nikah? Tapi nggak apa-apa ya, kami tetap suka Mas Pri kok. Tawa mereka menghangatkan suasana. Di tengah riuhnya dukungan itu, Bu Karsiem hanya bisa terus mengusap air matanya dengan ujung selendang. Kadang dia mengangguk, kadang dia menepuk-nepuk punggung tanganku dengan lembut. Aku nggak nyangka, Pri, katanya lirih saat hanya kami berdua kembali di dalam rumah. Ternyata kamu bukan cuma anak ibu, tapi juga anak dari hati banyak orang. Aku tersenyum, meski dalam hati ada bagian yang masih terasa kosong. Ibu yang ngajarin aku, Bu, jawabku. Dari kecil ibu bilang, jangan pernah ngelawan orang tua. Jangan pernah malu jadi anak petani. Jangan pernah tunduk sama cinta yang bikin kita lupa daratan. Ibu menggenggam tanganku erat. Tapi ibu juga nggak mau kamu sendirian terus, Pri. Oh, ibu tahu kamu cinta sama Arlina. Ibu nggak pengen kamu nyesel. Aku menggeleng pelan. Lebih baik aku menyesal karena kehilangan cinta, daripada menyesal karena melukai ibu. Malamnya, aku kembali ke pinggir sungai tempat aku merenung semalam. Bintang-bintang bertabur di langit, seakan ikut menemaniku. Aku melihat ke arah air yang mengalir pelan. Refleksi wajahku samar, tapi aku bisa melihat satu hal yang jelas. Aku bukan lagi Supri yang dulu. Aku sudah belajar sesuatu, bahwa dalam hidup ada hal yang lebih penting dari cinta, yaitu kehormatan. Dan kehormatan dimulai dari rumah. Dari bagaimana kita memperlakukan orang tua. Di belakangku, samar-samar ku dengar suara Pak Marto yang berjalan bersama tetangga lain. Anak itu, kalau jadi kepala keluarga, insya Allah bisa jadi imam yang lurus. Semoga nanti dapat jodoh yang lebih baik, timpal yang lain. Aku tersenyum dalam diam. Mungkin sekarang aku sendiri, tapi aku tidak merasa kesepian, karena ternyata saat aku berdiri di jalur yang benar, dunia tak sepenuhnya membelakangiku. Sementara itu, jauh di kota tempat Arlina tinggal, sebuah layar ponsel terus menyala dan mati. Puluhan pesan WhatsApp menunggu dibaca. Notifikasi panggilan tak terjawab memenuhi daftar. Semuanya sama, Supri. Namun tak satu pun pesan atau panggilan dari Arlina yang dibalas. Arlina duduk di kamarnya, matanya sembab, rambut acak-acakan, dan wajahnya kehilangan kilau. Percaya diri yang dulu selalu ia banggakan. Gaun pertunangan yang seharusnya dipakai beberapa hari lagi, tergantung rapi di lemari, kini hanya jadi pengingat pilu tentang apa yang telah ia sia-siakan. Ia menunduk menatap layar ponsel. Supri masih belum merespons sejak pengumuman pembatalan, pernikahan tersebar. Bukan hanya di kampung Supri, tapi juga di lingkaran pergaulan Arlina. Teman-teman kuliahnya mulai membicarakan soal gagal nikah. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menyindirnya di media sosial. Apa gunanya cantik? Nah, pintar kalau nggak bisa menghargai keluarga orang. Begitu salah satu komentar pedas yang muncul di status teman lamanya. Arlina mengusap wajahnya dengan frustasi. Air matanya jatuh lagi.
membasahi layar ponselnya. "Supri, angkatlah, kekasih. Angkat sekali aja," bisiknya. Nyaris tak terdengar. Ia mencoba menelepon lagi. Nada sambung terdengar, namun tak diangkat, lalu berhenti. Begitu saja. Ia mencoba mengirim pesan. "Pri, maaf. Aku sadar aku keterlaluan. Aku minta maaf sama ibumu juga. Aku benar-benar minta maaf." Tak ada balasan. Beberapa menit kemudian, Arlina berdiri, berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia menendang selimut yang terjatuh ke lantai. Rasa sesak itu makin menjadi-jadi. Dulu, dia mengira bisa mengendalikan segalanya, bahwa cinta akan selalu memaklumi sikap keras kepala dan keinginannya yang berlebihan. Tapi nyatanya, cinta juga punya batas. Dan Supri, lelaki desa yang sederhana, itu telah membuat keputusan yang menghantam harga dirinya dengan sangat keras, meninggalkannya. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena memilih ibunya. Sakit. Tapi itulah kenyataannya. Ibunya Arlina masuk ke kamar setelah beberapa kali mengetuk. "Lin, kamu makan dulu nak," ucapnya hati-hati. "Aku nggak lapar, Bu," jawab Arlina pendek, tanpa menoleh. "Udah berhari-hari kamu begini terus. Mama juga capek, Lin. Semua orang nanyain, semua nyalahin kita." Arlina menatap ibunya, akhirnya pecah. "Jadi ini semua salahku? Salahku ya, Bu?" "Bukan begitu, nak. Tapi kita juga mungkin terlalu menuntut. Kita lupa dia dari keluarga sederhana. Mungkin kita nyakitin harga dirinya." Tangisan Arlina pecah. "Aku cuma pengen hari pernikahanku sempurna. Aku pengen difoto bagus, aku pengen dekorasi yang indah, aku pengen semuanya berkesan. Apa itu salah?" "Tidak salah, nak," ucap sang ibu. "Tapi cara kita memintanya yang salah." Arlina menunduk dalam-dalam. Ucapan ibunya menusuk tepat di hatinya. Perlahan-lahan bayangan kejadian beberapa minggu terakhir berputar di benaknya. Ia ingat saat ia menyuruh Supri menambah biaya untuk cincin. Ia ingat saat ia meminta makeup artist dari Jakarta. Ia ingat saat ia menuntut tambahan uang untuk seragam keluarga besarnya. Dan paling parah, ia ingat dengan jelas bagaimana ia membentak ibu Supri di depan banyak orang. Apa ibu keluarga profesional? Ini pernikahan, bukan arisan RT. Kalimat itu menggema lagi di telinganya. Air mata mengalir semakin deras. Kali ini tak bisa ia bendung. Penyesalan itu tumbuh begitu besar, mengubur segala egonya yang dulu menjulang tinggi. Di saat ia merasa paling benar, ternyata ia telah melukai satu hal yang paling dijaga Supri selama ini. Ibunya. Dan kini, Supri tak lagi bisa ia gapai. Beberapa teman dekatnya pun mulai menjauh. Grup-grup pertemanan mendadak sepi saat ia muncul. Status-status sindiran bertebaran. Bahkan sahabat baiknya Leni mengirim pesan yang membuat Arlina makin merasa jatuh. "Maaf ya Lin, tapi aku kecewa banget sama kamu. Kamu keterlaluan ke calon mertua. Aku jadi malu pernah bela kamu waktu orang bilang kamu matre." Arlina memeluk dirinya sendiri. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menyesali. Dunia yang dulu penuh sorotan indah kini berubah jadi cermin yang memantulkan semua kesalahan masa lalunya. Dalam sunyi malam, Arlina akhirnya menulis surat panjang untuk Supri. Bukan lewat ponsel, tapi di kertas. Tangannya gemetar, matanya bengkak, tapi ia menulis juga. "Pri, kekasihku yang dulu, aku tahu mungkin aku sudah tak pantas menyebutmu seperti itu. Tapi izinkan aku meminta maaf. Dari hati yang paling dalam, aku hancurkan semua dengan sikapku sendiri. Aku buta oleh gengsi. Aku tuli oleh nasihat. Sekarang, aku tak minta kau kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Dan aku bersyukur pernah mencintai laki-laki sebaik dirimu." Surat itu ia lipat pelan. Ia simpan dalam kotak kecil tempat ia menyimpan kenangan bersama Supri. Foto saat KKN, gelang tanah liat buatan Supri, dan sehelai syal yang pernah dipinjamkan Supri saat malam hujan. Kotak itu ia peluk hingga tertidur. Di tengah malam yang dingin dan sepi, tak ada jawaban dari Supri, tapi mungkin diam itulah yang paling keras berbicara.
Namun hari itu, di tengah rutinitas yang kosong dan wajah kusut karena kurang tidur, Arlina menerima sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah amplop coklat lusuh, dikirim lewat pos biasa, tanpa nama pengirim, hanya tertulis di bagian depan. Untuk Arlina, tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Ada selembar kertas di dalamnya, ditulis tangan dengan pulpen biru. Tulisan itu, meski tak rapi, sangat dikenalnya. Tulisan Supri. Ia duduk perlahan di pinggir tempat tidur. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Napasnya pendek-pendek, dan ia mulai membaca. Arlina, mungkin surat ini akan menjadi yang terakhir dariku. Aku menulis ini bukan karena aku marah atau ingin menyakiti, tapi karena aku tahu ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata, apalagi dengan waktu yang terburu-buru. Aku mencintaimu. Dan aku tidak malu untuk mengakui itu. Tapi aku lebih mencintai ibuku. Karena tanpanya, aku bahkan tak akan mengenal arti mencintai. Kau pernah menjadi mimpi terindah dalam hidupku. Tapi kemudian aku sadar, mimpi tak boleh membunuh kenyataan. Dan kenyataanku adalah, aku tak sanggup menjadi suami dari perempuan yang menyakiti ibu yang melahirkanku. Aku percaya, kita tidak ditakdirkan untuk berjalan bersama, karena cinta tidak cukup jika tidak dibalut hormat. Selamat menjalani hidup Arlina. Semoga kamu menemukan seseorang yang bisa mencintaimu tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Arlina tak sanggup melanjutkan membaca. Tangannya terkulai lemas, kertas itu jatuh ke lantai. Seketika tubuhnya menggigil. Helaan napasnya berubah menjadi isakan. Air matanya jatuh tak tertahan, membasahi wajahnya, lalu dadanya, lalu ujung jari yang bergetar tangis itu berubah menjadi jeritan. Supri! Suaranya pecah, menggema di dalam kamar apartemen yang sepi. Jeritan yang membuat ibunya berlari masuk ke dalam kamar dengan panik. Arlina! Ya Allah, kenapa kamu? Ibunya mencoba menenangkan, memeluk, namun Arlina menepis. Dia ninggalin aku, Bu, dia ninggalin aku, gumamnya seperti orang linglung. Dia milih ibunya, dia ninggalin aku, tangisnya tak terbendung. Kali ini bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan harga dirinya sendiri, yang dulu ia letakkan terlalu tinggi hingga tak sadar telah menjatuhkan orang lain. Ibunya mengambil surat itu dari lantai dan membacanya pelan. Ia pun terdiam lama. Baru kali ini ia benar-benar menyadari bahwa Supri bukan sekadar anak desa. Ia laki-laki dengan prinsip. Laki-laki yang tahu batas antara cinta dan kehormatan. Arlina, nak, kamu harus belajar dari ini semua. Kamu harus kuat. Aku nggak kuat, Bu. Arlina berteriak lagi. Aku kehilangan semuanya. Teman-teman menjauh, orang-orang ngejek aku, semua undangan batal, semua omongin aku, dan sekarang dia ninggalin aku. Tubuhnya terguncang hebat, ibunya hanya bisa memeluk, walau dalam hatinya pun ada luka yang dalam, karena menyadari bahwa mereka ikut andil dalam kehancuran itu. Hari-hari berikutnya, Arlina seperti kehilangan arah. Ia menolak makan, menolak bicara. Ia hanya duduk menatap kosong ke jendela atau memeluk bantal seharian. Suatu malam, ia mengambil surat dari Supri yang sudah ia simpan rapi di dalam kotak. Ia baca ulang dan ulang lagi. Setiap kalimatnya seolah menyayat, tapi ia tahu, ini bukan tentang dendam, ini tentang prinsip. Dan Supri memegangnya lebih erat dari cinta itu sendiri. Arlina menatap bayangannya di cermin. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Bukan lagi Arlina yang dulu. Ia membuka lemari, mengambil semua baju yang dulu ia siapkan untuk hari pernikahannya. Ia masukkan ke dalam kardus. Ia juga mengambil sisa souvenir, undangan yang belum dibagikan, dan pernak-pernik pesta lainnya. Satu demi satu ia bungkus, lalu ia bawa keluar. Di depan tempat tinggalnya, ia letakkan kardus-kardus itu, lalu menulis kertas besar di atasnya. Silakan ambil gratis.
Untuk yang masih percaya cinta adalah kesederhanaan, bukan kemewahan semu. Warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa menyapanya, ada yang heran, ada yang iba. Tapi Arlina hanya tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia belajar menundukkan kepala dan mengakui bahwa dirinya bukan korban. Dirinya lah pelaku dari luka itu. Di malam sunyi, Arlina kembali di kamar, menulis dalam jurnal pribadinya. Hari ini aku kehilangan laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Bukan karena dia kurang cinta, tapi karena aku terlalu banyak menuntut. Hari ini aku belajar bahwa cinta tak bisa berdiri sendiri tanpa rasa hormat. Dan jika nanti aku bertemu lagi dengan cinta, aku ingin jadi perempuan yang lebih baik. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi diriku sendiri. Air mata masih mengalir. Tapi kali ini tak lagi disertai histeria. Ada kelegaan, meski disertai pedih. Arlina menatap bulan dari jendela. Dalam hati kecilnya, ia tahu, meski Supri telah menjauh, kenangan tentangnya akan selalu tinggal. Dan ia akan belajar menerima bahwa cinta sejati tak selalu harus memiliki. Aku kehilangan laki-laki terbaik karena kesombonganku sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arlina, menggema seperti gema di lorong kosong yang sunyi. Ia berdiri di balik pohon mahoni tua di pinggir jalan tanah yang mengarah ke rumah Supri. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma khas sawah yang baru dipanen. Di kejauhan, rumah kayu sederhana berdiri dengan tenang, tak banyak berubah sejak terakhir kali ia datang dengan penuh rencana pesta dan dekorasi. Kini, ia hanya datang membawa sebongkah penyesalan dan hati yang remuk. Arlina tak berani melangkah lebih dekat. Ia tahu, ia tak lagi punya tempat di rumah itu, apalagi di hati keluarga yang telah ia sakiti. Ia hanya berdiri, menyembunyikan wajah dari siapapun yang mungkin mengenalinya, lalu memanggil seorang ibu tetangga yang kebetulan lewat membawa rantang. "Bu, maaf, saya Arlina. Bisa titip ini untuk Bu Karsiem?" Tanyanya lirih sambil menyodorkan sebuah amplop berwarna coklat kusam. Tangan Arlina gemetar dan ibu itu mengernyit, mengenali wajah Arlina setelah menatap lebih lama. Sorot matanya mencerminkan campuran heran dan rasa iba. Tapi ia tak berkata apa-apa selain mengangguk pelan. "Sampaikan juga, saya minta maaf dari hati paling dalam. Saya sudah terlalu jauh menyakiti," lanjut Arlina. Matanya basah, suara tercekat. Ibu itu menerima amplop itu, lalu melangkah pergi. Arlina tetap berdiri di tempatnya, diam, membeku. Menatap rumah itu seperti menatap sebuah kenangan yang tak bisa ia putar ulang. Di dalam amplop itu hanya selembar kertas dan kalimat pendek. "Maafkan aku, Bu, Supri, untuk semua luka yang aku timbulkan." Ia tahu surat itu tak akan mengubah masa lalu. Tapi itu satu-satunya cara untuk sedikit menenangkan kegaduhan yang terus meronta di dalam dirinya. Di balik jendela rumah itu, ia melihat sosok Bu Karsiem duduk di kursi kayu tua, menenun tikar pandan dengan telaten. Rambutnya yang memutih, tubuhnya yang mulai bungkuk, dan wajahnya yang tabah menyimpan luka. Semua itu membuat Arlina tercekat. Ia ingat bagaimana dulu ia membentak ibu itu karena masalah remeh, hanya karena dekorasi dan baju keluarga yang tak sesuai harapannya. Betapa bodohnya ia. Arlina tak tahu berapa lama ia berdiri di situ. Wiwati berjalan lambat. Ia tak ingin pergi, tapi tak juga berani maju. Seperti seseorang yang terjebak di tengah jalan, tak bisa kembali, tak mampu melangkah ke depan. Air mata mulai turun satu persatu, membasahi pipinya yang dulu selalu dipoles dengan makeup mahal. Kini wajah itu polos, lelah, dan penuh sesal. Ia menoleh ke sawah-sawah yang menghampar luas di sekitar rumah itu. Supri pernah bilang, tempat ini adalah surga baginya. "Disinilah aku belajar apa itu kerja keras, apa itu kasih sayang," katanya dulu sambil menggenggam tangan Arlina di bawah bintang. Dan sekarang, semua itu tinggal kenangan. Arlina tahu hidup harus terus berjalan, tapi bayangan Supri dan ibunya akan terus tinggal di sudut hatinya, sebagai luka yang mengingatkan bahwa cinta tak bisa berdiri di atas kesombongan.
Ia kehilangan Supri bukan karena orang ketiga, bukan karena kemiskinan, tapi karena dirinya sedang beringgi. Karena ia menolak untuk menghargai hal paling sederhana, kasih seorang anak pada ibunya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan jalan tanah itu. Tak ada salam, tak ada pamit, hanya bayangan punggung yang menjauh dan suara batinnya yang berbisik. Aku datang bukan untuk kembali, tapi untuk belajar melepaskan dan menerima bahwa kebahagiaan tak akan pernah tumbuh dari luka yang kita ciptakan sendiri. Arlina pulang ke kotanya dengan hati hampa. Ia menjalani hari-harinya dalam diam. Teman-teman lama sudah menjauh, tak banyak yang ingin dekat setelah berita batalnya pernikahan tersebar luas. Ia sempat mencoba membantah, menolak dijadikan pihak yang salah. Tapi lama-lama, ia sendiri lelah menyangkal. Ia tahu kebenarannya. Semua memang berawal dari dirinya. Waktu terus berjalan. Namun penyesalan tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melihat gaun pengantin yang belum sempat dikenakan atau mendengar lagu pernikahan yang dulu mereka pilih bersama, air matanya kembali jatuh. Dalam sunyi yang panjang, Arlina menyadari satu hal. Kadang pelajaran terbesar datang lewat kehilangan. Dan Supri adalah pelajaran paling berharga dalam hidupnya.